Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon masukannya nanti dari Bapak dosen dan Ibu dan teman-teman. Oke. Di sini saya akan memaparkan LK 2.1 saya. Nomor 1, masalah terpilih yang akan diselesaikan. Nomor 1, kurangnya motivasi dan pemahaman siswa kelas 12 SMK dalam mengidentifikasi unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Akar penyebab masalahnya, siswa kurang memahami dalam mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. Di antaranya, penggunaan ejaan yang disempurnakan dan tanda baca serta isi dan susunan lamaran pekerjaan yang baik. Eksplorasi alternatif solusinya, yang pertama, guru harus membiasakan diri menyampaikan suatu materi yang menarik dan tidak monoton berkaitan dengan identifikasi surat lamaran pekerjaan. Misalnya dengan menampilkan contoh-contoh surat lamaran pekerjaan yang baik berkaitan dengan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, guru belum terbiasa melakukan pembelajaran secara interaktif dengan mengadakan tanya jawab antar siswa dalam diskusi kelompok. Untuk membahas suatu materi atau permasalahan berhubungan dengan identifikasi dan penyusunan surat lamaran pekerjaan. Kemudian, analisis alternatif solusinya. Pertama, setelah dilakukan analisis terhadap hasil kajian dan wawancara serta dikonfirmasi melalui observasi atau pengamatan secara langsung di sekolah saya, dapat diketahui bahwa penyebab masalah kurangnya motivasi dan pemahaman siswa SMK kelas 12 dalam mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan adalah guru belum terbiasa memanfaatkan media-media pembelajaran pada saat melakukan pembelajaran berlangsung, sehingga siswa merasa bosan dan berdampak sulit memahami identifikasi surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, guru belum terbiasa melakukan pembelajaran secara interaktif dalam melaksanakan pembelajaran, yakni berupa metode diskusi kelompok siswa. Dan model pembelajaran cocok adalah cooperative learning di sini yang saya gunakan, di mana salah satu metode dalamnya adalah metode diskusi kelompok. Namun ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran dalam cooperative learning ini yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, kelebihannya dapat meningkatkan kualitas kepribadian anak-anak dalam hal kerjasama, saling menghargai pendapat orang lain, toleransi, berpikir kritis, disiplin, dan sebagainya. Yang kedua, menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif, karena dalam kelompoknya masing-masing anak akan lebih giat dan sungguh-sungguh bekerja. Yang ketiga, menanamkan rasa persatuan dan solidaritas yang tinggi, sebab anak yang pandai dalam kelompoknya akan membantu temannya yang memiliki kemampuan kurang dari dia demi nama baik kelompoknya. Yang kedua, kekurangan dalam metode ini adalah metode ini memerlukan persiapan yang agak rumit bila dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Bila mana terjadi persaingan yang negatif baik antar individu dalam kelompok maupun antar kelompok dalam kelas atau kelompok besar, maka hasilnya akan lebih buruk. Yang ketiga, bila terdapat anak yang pemalas atau anak yang ingin berkuasa dalam kelompok besar, kemungkinan akan mempengaruhi kelompok sehingga usaha kelompok tidak dapat berfungsi sebagai mestinya. Itu yang pertama. Kemudian saya juga di sini yang menggunakan yang kedua, yaitu kurangnya minat, motivasi, dan pemahaman siswa kelas 12 dalam menganalisis kebahasaan dalam cerita atau novel. Kemudian akar penyebab masalahnya, guru terbiasa melakukan pembelajaran yang hanya berpusat pada guru yang berbentuk ceramah saja tanpa melibatkan siswa untuk berpikir kritis dan menggali materi kebahasaan dalam suatu cerita atau novel. Kemudian eksplorasi alternatif solusinya, yang pertama, guru harus merubah gaya belajar lama yang berpusat pada guru dengan memberikan kebebasan terhadap siswa untuk berpikir kritis dan agar siswa dapat menggali pengetahuan sebanyak mungkin yang berkaitan dengan menganalisis kebahasaan dalam suatu cerita atau novel. Yang kedua, guru dalam melaksanakan pembelajaran tidak terfokus hanya pada satu textbook saja sebagai modul, namun berikan tugas kepada siswa untuk mencari sendiri materi-materi yang berkaitan dengan menganalisis kebahasaan suatu cerita atau novel melalui media-media yang ada sekarang ini, misalnya internet, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian,
Analisis alternatif solusinya, dari hasil kajian literatur dan wawancara, didapat bahwa guru-guru belum merubah gaya pembelajaran yang lama, hanya ceramah dan hanya dari satu modul saja. Dan model yang tepat untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik terpusat pada siswa adalah model pembelajaran inquiry, yakni model pembelajaran yang menekankan pengalaman belajar yang mendorong siswa dapat menemukan konsep-konsep dan prinsip serta berpikir kritis. Misalnya dalam mencari referensi-referensi atau novel untuk dianalisis unsur-unsur kebahasaannya. Pembelajaran inquiry merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Namun ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu kelebihannya membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikirannya. Yang ketiga, dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Yang keempat, memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Kelima, memperkuat dan menambah kepercayaan pada siswa dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada siswa dengan peran guru yang sangat terbatas. Yang kedua, kekurangannya, siswa harus memiliki kesiapan dan kematangan mental. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Kekurangan yang kedua, ada kritik bahwa proses dalam metode inquiry terlalu mementingkan pengetahuan saja. Orang memperhatikan perkembangan sikap dan keterampilan bagi siswa. Itu saja Bapak, Ibu, teman-teman, dan para dosen, mohon masukannya. Terima kasih. Iya Pak? Iya Bapak? Saya mau hanya sekedar mengingatkan kepada Iya Pak Tri, mangga. apa yang sudah disepakati oleh teman-teman. Iya. Analisis bahwa analisis itu analisis alternatif solusi. Iya Pak. Itu kita tidak usah menuliskan kekurangan dari Oh. isu terjadi itu. Oh iya. Bahwa kita nggak usah menuliskan kekurangan, cukup kelebihannya aja. Oke siap Pak Tri, nanti akan saya hapus kekurangannya. Terima kasih masukannya.